Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik sahabat Alizah di mana saja berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Kamis ya, tanggal 15 Ramadan, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga semua sahabat-sahabat Alizah selalu diberikan sehat dan kuat ya untuk terus menjalankan ibadah puasa ini. Amin. Kedua kalinya kita bersalawat kepada Rasulullah dengan bersama-sama membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik sahabat Alizah di mana saja berada, insyaallah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita akan lanjut dalam rangka podcast Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Alizah Serang. Maka insyaallah pagi ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang mungkin tidak asing lagi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai berbincang berkaitan tentang Ramadan. Di bulan puasa ini biasa kita dianjurkan yaitu untuk beriktikaf Ustadz. Maka untuk pengertian iktikaf sendiri kira-kira seperti apa Ustadz? Ataupun mungkin kenapa kita sangat dianjurkan di malam-malam Ramadan ini untuk melaksanakan iktikaf? Mangga Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin wa shaimat rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kali ini kita membahas sesuatu yang sangat penting ya, yaitu tentang masalah al-i'tikaf ya. Kenapa ini sangat dianjurkan ya? Qudwah kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Ya, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya kurang lebih bahwa Siti Aisyah meriwayatkan hadis ini bahwasanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memasuki 10 hari terakhir itu senantiasa membangunkan keluarganya ya, kemudian bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 hari yang terakhir kayak gitu ya. Jadi kata-kata syaddal mi'zar ini kiasan dari menjauhi wanita ataupun istrinya. Jadi seorang mu'takif itu betul-betul konsentrasi penuh beribadah pada Allah SWT ya, tidak tergoda ataupun tidak direcoki oleh sifat-sifatnya yang duniawi ya, termasuk adalah istri kayak gitu. Istri. Ya. Nah maka kenapa ada yang namanya i'tikaf ini kayak gitu ya. Yeah. Mungkin kalau belum terbiasa atau tidak melihat ataupun tidak menengok sejarah, kita tidak tahu tentang esensi daripada yang namanya i'tikaf. I'tikaf. Ya. Padahal kalau kita lihat sejarah kayak gitu, i'tikaf ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencapai satu peristiwa yang sangat optimal. Makanya kata-kata i'tikaf itu bisa berlaku secara umum. Baik dia berkonsentrasi, berdiam diri, memfokuskan diri, bahasa
Syarahnya tetape istilahnya. Tetape. Ya, Betul. gitu. Iya tetape. Semedi. Ya, semedi kayak gitu. Konsentrasikan diri kayak gitu untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah kayak gitu. Makanya secara bahasa i'tikaf itu adalah dikatakan lujumu syai' wa habsun nafs alaihi. Jadi berkomitmen diri untuk berdiam diri dan menahan diri di dalam satu tempat ya dengan tujuan yang khusus kayak gitu. Kalau tujuannya jelek ya jelek kayak gitu, kan? Tapi maka perlu juga konsentrasi kayak gitu. Konsentrasi kemudian memfokuskan diri, kayak tenang, gitu. Tidak terganggu dengan apapun kayak gitu. Nah itu biasa dilakukan, baik untuk perbuatan buruk ataupun perbuatan baik kayak gitu. Makanya kalau kita kaitkan dengan Ramadan, ini berarti kan konsentrasinya adalah konsentrasi kebaikan. Gitu. Walaupun di masyarakat ya mungkin masih belum menjadi karakter yang secara umum. Ya. Yang umum itu adalah kalau 10 terakhir ribut belanja. Gitu. Ya, belanja persiapan lebaran. Mall ya pada rame kayak gitu segala macam. Nah, itu yang menjadi suatu karakter. Iya, udah jadi karakter. Tetapi sekarang sudah mulai banyak. Ya. Masjid-masjid itu dihidupkan dengan acara i'tikaf kayak gitu. Karena lebih dahsyat dampaknya, lebih hebat manfaatnya dari sekedar mengitari mal-mal yang ada kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada persepsi orang yang di masjid malah lagi ordwe pecis gitu ya. Enggak keburu ya. Enggak kayak gitu. Justru walaupun banyak kekayaan, banyak apa saja, ada kekayaan yang tidak akan terbeli. Betul. Tidak akan terbeli, ya. Yaitu kekayaan ukhrawi. Gitu, ya. Kekayaan ukhrawi ini tidak akan bisa terbeli. Dan atas satu perburuan, ya, perburuan yang luar biasa, kenapa Rasulullah berijtihad supaya 10 hari itu ya bersungguh-sungguh, karena di situ banyak meriwayatkan tentang Lailatul Qadar. Ya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu malam kemuliaan itu paling banyak riwayatnya adalah di 10 hari terakhir. 10 terakhir. Perburuannya kayak gitu. Tapi sayang juga ya sebagian masyarakat masih istilahnya ya mengenyampingkan tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Iya. Lailatul Qadar seperti Lailatul, padahal istimewa sekali. Luar biasa. Makanya karena istimewanya dia khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan dari seluruh kebaikan-kebaikan yang ada, tilawahnya, ibadahnya, kayak gitu, zikirnya, doanya kayak gitu ya. Itu bila kita mendapatkan itu Lailatul Qadar itu akan lebih baik gitu ya daripada ibadah kita selama 1000 tahun. Ya, subhanallah. Al-Fasyahr 1000 bulan. Oh 1000 bulan. Al-Fasyahr 1000 bulan. Al-Fasyahr ya atau 83,4 tahun lah kayak gitu. Masya Allah. Itu mungkin lebih panjang dari usia umat Nabi Muhammad secara rata-rata yang sekitar 60 sampai 70 tahun saja kayak gitu ya rata-rata ya. Rata-rata. Nah, kayak gitu. Nah itu mungkin ya kepentingannya. Biasanya orang yang tahu ya yang mau kayak gitu. Ya, gitu. Ya. Kalau tidak tahu ya nggak mau. Nggak ada kemauan. Nggak ada kemauan kayak gitu. Jadi dianggapnya ya hari-hari biasa. Padahal ini adalah istimewa sekali kayak gitu ya. Nah, ada Lailatul Qadar, kemudian contohnya juga langsung dari Rasulullah ya. Bahkan sampai disebut aiqadha ahlahu ya, membangunkan keluarganya, anak dan istrinya supaya apa? Supaya bisa melaksanakan i'tikaf. Saking pentingnya kayak gitu. Ya. Walaupun belum nyarit atau belum ada hadis yang mengemukakan tentang keistimewaan dari i'tikaf itu. Tetapi cukuplah Rasulullah ya dengan perintahnya untuk bersungguh-sungguh itu pasti ada yang terpenting kayak gitu ya. Saking pentingnya nggak tahu atau keistimewaannya itu berapa kayak gitu ya, kehebatannya.
Baik, Dad. Luar biasa. Berarti manfaat dari i'tikaf ini sangat luar biasa, terutama untuk membentuk pribadi ya, Dad. Karena memang Rasulullah sendiri yang langsung mencontohkan. Nah, berkaitan tentang i'tikaf ini, Ustaz, apakah ada syarat-syarat tertentu gitu, orang yang mau i'tikaf? Seperti kita di 10 terakhir bulan Ramadan, apa harus punya wudhu atau niat dan lain sebagainya, Dad? Iya, itu secara umum ada kayak gitu ya. Jadi memang disyaratkannya biasanya adalah saum itu, saum pada siangnya gitu. Ya, kemudian kalau malamnya itu adalah menegakkan daripada qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Ya, jadi kalau untuk masalah wudhu, bersuci dan itu satu keniscayaan kayak gitu ya. Wong kita mau masuk masjidnya itu dianjurkan untuk segera berwudu gitu kan. Suci. Kita memasuki area yang sangat mulia ya, mulia kayak gitu. Nah, di sini ada penjelasan dari Siti Aisyah ya radhiyallahu anha tentang beberapa karakter muslim ya ataupun yang harus kita miliki nih kalau dalam masalah-masalah i'tikaf ini. Yang pertama itu adalah disebutkan ahya al-lail. Jadi ahya al-lail. Jadi menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam. Begadang lah. Begadang. Ya, begadang. Jadi fisik perlu dipersiapkan supaya malam itu betul-betul kuat. Kuat, fit ya. Fit gitu. Ya. Makanya kalau siangnya terlalu capek bisa jadi malamnya ketiduran. Tidur pulas. Kayak gitu ya. Makanya kenapa konsentrasi 10 hari terakhir itu di masjid kayak gitu ya kan. Untuk di masjid supaya persiapan fisiknya juga menunjang. Iya, betul. Nah, begadang di sini bukan hanya sekedar begadang, tetapi diisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa harus bangun? Ya, karena dikatakan di anan naum akhul mauti kayak gitu. Karena tidur itu adalah saudaranya mati kayak gitu. Ya, jadi maknanya adalah bagaimana kita menegakkan malamnya itu ta'abbud lillahi ta'ala. Ta'abbud lillahi ta'ala. Yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan qiyamul lail, kemudian kita tilawah Al-Quran, tadabbur, zikir, doa, gitu, istighfar dan lain sebagainya kayak gitu. Itu seluruh malam menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Betul-betul kita begadang kayak gitu ya selama 10 ini. Nah, ini yang mungkin masih jarang ya. Masih benar. Jarang kayak gitu. Yang perlu kita nekat. Yang kedua perilaku yang perlu ditegaskan lagi adalah aiqadhu alahu yaitu membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk sama-sama menegakkan i'tikaf kayak gitu. I'tikaf. Ngajak keluarga. Iya, jadi jangan sendirian aja. Gitu. Kalau bisa keluarga yang harmonis adalah keluarga. Adalah bangsa gemblong, bahasa batik, bahasa Rabian Baru itu diselesaikan kalau bisa sebelum 10 hari terakhir itu. Gitu kalau ya. bisa. Awal-awal udah beres kayak gitu. Iya, diberesin. Memang itu mengganggu konsentrasi kayak gitu ya. Jadi dipersiapkan dulu biar tenang. Iya, harusnya gitu strateginya tuh. Iya. Jangan sibuk belajar di hari-hari, justru yang harus ke masjid dengan i'tikaf kayak gitu. Ya. Kemudian ada juga jaddah ya. Jaddah itu ijtihad artinya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ibadah tetapi jaddah itu ijtihad yang sungguh-sungguh kayak gitu untuk beribadah gitu ya. Namanya beribadah seperti biasa dengan yang sungguh-sungguh lain kayak gitu. Mungkin ditingkatkan kekhusyuannya. Kemudian bacaan-bacaannya diperbagus ya kan. Kemudian gerakan-gerakannya betul-betul terkontrol dengan bagus ya, tumakninahnya segala macam kayak gitu. Karena kan kadang-kadang sholat tapi nggak diperhatikan tumakninahnya. Ya kayak gitu. Padahal itu kan merupakan rukun. Masuk rukun tadi. Masuk rukun. Kalau nggak tumakninah kan sepertinya dikatakan
rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Jadi tidak sedikit orang yang menegakkan qiyamul lail tapi nggak mendapatkan nilai qiyamul lailnya kecuali hanya begadang doang. Nah di antaranya adalah tidak tumakninah. Tumakninah. Jadi tumakninah itu gerakan misalnya dari ruku ya, i'tidal, dari i'tidal ke sujud itu sering sudah ada bacaan-bacaan khususnya ya kan. Ya, minimalnya di atas tasbih, yang kayak gitu. Itu adalah yang dikatakan tumakninah. Jangan seperti apa ya, kuntul gitu. Belum tegak ininya udah langsung sujud. Dalam ruku misalnya kayak gitu kan. Sering kecolongan itu gitu. Bahkan mau sujudnya itu dari ruku nggak tegak gitu. Jadi cuma begitu doang langsung sujud. Jadi itu nggak dapat nilai apa kecuali sah saja. Majad dan di sini berjadinya bagaimana kita supaya sholatnya bagus kayak gitu ya, khusyuk, kemudian tumakninah ya, sesuai dengan yang ada kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah syaddal mi'jar tadi ya, artinya adalah banyak dikatakan kila i'tazalan nisa, jadi menjauhkan dari kaum wanita atau istri-istrinya untuk tetap berkonsentrasi. Jadi kalau bagusnya kita di masjid, cari masjid yang 2 lantai gitu kan. Jadi lantainya pertama kita untuk laki-laki, lantai kedua di atas itu biasanya diisi wanita. Perempuan. Itu ya terpisah. Kalau memang nggak ada yang lantai 2, lantai 1 tapi pakai jejamping ya. Ada hijab. Pakai hijab ya gitu ya, supaya tidak mengganggu kayak gitu. Iya betul. Ini konsentrasi. Ya, penting kayak gitu. Ya. Nah itu mudah-mudahan dengan kesungguhan itu tujuan daripada i'tikaf itu sendiri sebagai bentuk ibadah wabil khusus dalam perburuan Lailatul Qadar, kita bisa mendapatkannya dengan baik kayak gitu. Betul. Ya. Tapi kalau Lailatul Qadar tidak dianggap ya, i'tikaf ya, itulah berarti orang tuh nggak tahu nilai. Sehingga orang nggak tahu nilai itu gini ya. Kayak anak kecil gitu. Anak kecil itu dikasih permen dengan emas gitu. Nah, itu kebanyakan anak kecil itu milih permen kayak gitu. Karena dia taunya permen itu. Emas mah belum tahu nilainya. Ya. Kalau orang udah dewasa makan pasti milih emas, kalau permen megang apa gitu, ya kan? Kalau dijual emasnya tuh bisa beli permen. Itu berarti tahu nilai. Nilai. Jadi yang sudah melaksanakan i'tikaf jangan tergoda dengan yang belum mau i'tikaf kayak gitu. Berarti yang belum itu belum tahu nilainya. Betul. Sekaligus juga menginformasikan tentang keistimewaan fadilahnya tentang masalah-masalah i'tikaf ini, kebahagiaan yang didapat nanti kayak gitu ya. Dalam i'tikaf itu sehingga orang tuh tertarik untuk melaksanakan i'tikaf kayak gitu. Termotivasi termotivasi untuk beriktikaf. Soal nanti persiapan lebaran itu manajemen ya, soal manajemen. Jadi manajemen ngatur ya. Beli baju baru itu nggak mesti malam takbiran. Atau di malam-malam gitu. Kalau dia usahakan dia di awal-awal bulan. Awal bulan. Nah, kan sebetulnya nggak ada juga kewajiban beli baju baru. Habis lebaran juga nggak apa-apa kan. Ya cuma pakailah pakaian yang terbaik kayak gitu ya, kayak gitu. Cuma memang momen baju yang terbaiknya itu setahun sekali. Iya betul. Nah, cuma itu aja. Jadi kita bagaimana sarankan supaya orang tuh kesibukan di mal-mal itu ya karena mencari baju lebaran itu kita alihkan tuh di awal-awal kayak gitu. Betul. Kalau secara institusi ya makanya kita ini kan di Al-Ijah misalnya kita sudah pelopori untuk memberi kesempatan guru dan pegawai ya 10 hari itu libur. Udah diliburkan, luar biasa. Bahkan THR-nya mungkin dibagikan sebelum itu ya kan. Iya betul. Gitu. Supaya apa? Supaya betul-betul guru dan pegawainya bisa mempelopori i'tikaf di kampungnya atau di kotanya masing-masing. Kayak gitu, itu tujuannya. Kayak gitu ya. Sehingga kita budaya i'tikaf ini setahap demi setahap
lebih dikenal oleh masyarakat. Amin, amin, amin. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Tadi menarik sekali sahabat-sahabat Aliza. Jadi intinya orang yang semangat dan termotivasi untuk melaksanakan i'tikaf itu ketika dia sudah tahu. Kalau sudah tahu pasti akan mau, begitu betul. Maka alhamdulillah nih dengan hadirnya narasumber kita Ustaz Yusuf Rusdi, beliau tadi sudah menyampaikan banyak sekali fadilah-fadilah manfaat terkait tentang masalah i'tikaf. Maka mudah-mudahan kita tinggal ngitung beberapa hari lagi nih untuk menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita bisa siap-siap ya. Kalau bisa sahabat-sahabat Aliza yang belum beli baju, mudah-mudahan bisa dipercepat ya sebelum 10 terakhir bulan Ramadan. Karena pesan tadi beliau supaya bisa fokus dan tenang. Karena kita mungkin belum tentu tadi ya, tahun depan kita bisa bertemu lagi di Ramadan ini. Nah, kira-kira untuk i'tikaf ini supaya lebih membentuk karakter pribadi kita, bagaimana caranya adab-adab i'tikaf tersebut, mungkin ada etika ataupun adab supaya bisa lebih mengenal dan membekas gitu i'tikaf ini. Secara umum ya adab i'tikaf itu dimulainya di malam 10 itu ya, 10 terakhir itu ya. Kita memasukinya dengan dalam keadaan sudah suci. Benar-benar. Sudah wudu. Kalau batal ya wudu lagi. Oh, batal wudu lagi tadi. Wudu lagi. Lagi kayak gitu. Tapi misalnya dalam keadaan tertentu, misalnya bukan berarti kita nggak boleh keluar. Ya, kita nggak boleh keluar. Yang tidak boleh itu kalau keluar tanpa tujuan. Ya. Itu yang membatalkan tentang i'tikaf itu. Ya. Kayak gitu. Tapi kalau keluar misalnya ada kecelakaan, misalnya harus ada pertolongan atau ada kematian, ya kita ini kan malam Ramadan pahalanya banyak itu. Iya betul. Ya, kita keluar aja dulu untuk bisa menangani jenazah dan lain sebagainya, itu tak masuk lagi. Gitu. Kalau masih ragu itu udah niat lagi aja, ada apa-apa. Bisa. I'tikafnya di masjid, taqarruban ilallahi ta'ala, kayak gitu ya. Iya bisa. Karena yang namanya i'tikaf kan kalau melihat sejarahnya kan 10 hari terakhir itu terus ya, kalau bisa siang malam kayak gitu. Atau kalau nggak bisa siang malam ya malamnya misalnya kayak gitu ya, mungkin masih kerja segala macam. Iya betul. Malamnya aja tinggal. Malamnya. Kalau malamnya juga kayak pengsibukan ya. Sempatkan lah misalnya sejam atau 2 jam untuk i'tikaf kayak gitu ya. Jadi di situ visualisasi i'tikaf sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Selain suci tadi ya, kemudian kita juga khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita mau bagus komitmen itu ngecup tempat itu ya, spesifik tempatnya di sini nih gitu kan. Gitu. Artinya kita kalau masih banyak misalnya peluang, pilih tempat yang tidak banyak gangguan orang. Gitu ya. Fokus tenang. Kayak gitu. Di booking. Terutama cahaya lampu kayak gitu. Karena kan bukan untuk tidur malamnya di situ. Iya betul. Tapi qiyamul lail. Kemudian baca Quran banyak kayak gitu. Mudah-mudahan ketemu dengan Lailatul Qadar kayak gitu kan. Makanya pilih tempat-tempat yang ya, kalau misalnya di masjid itu karena umum ya kayak gitu. Iya betul. Mungkin kita ada baterai khusus dan sebagainya untuk tilawah, atau kita menghafal Quran. Al-Quran, ya betul. Kayak gitu. Kemudian jauhi juga sendau gurau kayak gitu. Ya, sendau gurau itu memang sesuatu ya, kalau di timur ini kayaknya kalau nggak sendau gurau nggak enak kayak gitu. Kayak udah jadi kebiasaan gitu. Tapi kalau terlalu banyak juga, wabil khusus ketika pada momen-momen yang tertentu ini ya, makanya itu sayang ya kayak gitu ya. Iya betul. Kan di antara karakter orang yang berburu dari misalnya surga Firdaus misalnya,
seperti ada di dalam surah Al-Mu'minun. Iya. Ada syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betul. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Iya, betul. Jadi menjauhkan daripada perbuatan yang sendau goro, sia-sia dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi bagus sekarang banyak masjid-masjid yang sudah menyediakan paket-paket i'tikaf dengan tata cara yang sudah ditentukan. Misalnya acara pribadi, kemudian ada kajian tafsir, betul. kemudian kajian apa, nah itu bagus ya kayak gitu. Jadi berjamaah. Karena kalau berjamaah kan tambah semangat kayak gitu. Kalau sendirian cenderung untuk tidur gitu ya. Iya, betul. Terutama kalau tidak terlatih kayak gitu. Iya, belum terlatih. Maksa-maksa juga turun mah gitu ya. Ngantuk tanpa di ini. Baik ya. Baik, itu mungkin yang bisa kita paparkan ya. Ya, karena baik. waktunya sangat terbatas. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa Amin, yang kita lakukan dan kitanya bertekad bulat. Iya, harus punya tekad kuat. Tahun ini kita beriktikaf. Iya, jangan nunggu tahun depan. Tahun ini kita akan Baik. beriktikaf. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah sahabat Aliza, kita baru saja ngobrol-ngobrol tadi tentang berkaitan i'tikaf. Kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa jadi bekal ya untuk kita untuk menumbuhkan semangat motivasi untuk bisa beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan ini. Mungkin untuk ngobrol santai dengan narasumber kita Ustaz Yusuf Rusdi ingin sekali panjang lebar ya, akan tetapi waktu dibatasi. Semoga nanti kita bisa diberi umur panjang, sehat walafiat, bisa ngobrol-ngobrol yang lebih bermanfaat lagi. Maka dari kami mohon undur diri sahabat Aliza di mana saja berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kami undur diri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya.